Shalom Bapak Ibu yang terkasih, shalom saudara-saudariku semuanya. Apa kabar semuanya? Mari kita persiapkan hati kita persiapkan waktu kita mau mengikuti ibadah online tengah minggu pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Syukur Bapa, terima kasih Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami sungguh sangat percaya Tuhan, apapun keadaan dan kondisi kami pada saat ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sebentar mengikuti ibadah kami, ibadah online tengah minggu pada saat ini. Kami mau fokus dengar suara Tuhan pada malam hari ini, karena firman-Mu penuh kuasa yang sanggup memulihkan, sanggup membangkitkan iman kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami siapkan waktu kami boleh dengar-dengaran dengan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap memulai ibadah kami di malam hari ini. Haleluya, semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita mau angkat pujian kita mau katakan firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki.
Kita akan mendengarkan pengumuman. Ada beberapa info yang penting untuk bisa disimak sama-sama nih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Yang pertama, ibadah online GKKD Jakarta Utara diadakan setiap hari Kamis jam setengah 8 malam atau 19.30 WIB di channel YouTube GKKD Jakarta Utara. Jangan lewatkan karena ibadah online tiap minggunya pasti memberkati kita semua. Amin. Nah, kemudian ada doa online setiap Senin dan Rabu jam 8 malam di Facebook GKKD Jakarta Utara. Dan jika Bapak Ibu dan teman-teman rindu didoakan, bisa mengirimkan pokok doanya ke nomor hotline GKKD Jakut yang tertera di layar Anda ya. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa memberikan persembahan yang bisa ditransfer melalui OVO, GoPay atau ke rekening BCA atas nama Jumeni. Infonya juga ada di layarnya, silakan disimak. Dan bila Bapak Ibu dan teman-teman sudah mentransfer persembahannya, bisa disampaikan ke Bendahara GKKD Jakarta Utara di nomor WA yang tertera di layarnya atas nama Kak Jumeni. Oke, demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lebih lagi, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kita mau datang, kita mau sembah dan puji Dia, Yesus Tuhan Bapa Raja di atas segala raja. Yes, Tuhan Yesus. Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang tidak terbatas. Kuasamu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita katakan sekali lagi, dengan iman kita mau katakan tak terbatas kuasamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu
Engkau mendengar setiap seruan doa kami pada malam hari ini. Mari Tuhan, setiap kami yang punya beban berat Bapa, mari Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami. Tuhan akan memberikan kesembuhan buat setiap kami yang sakit, Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan kelegaan dan kelepasan bagi setiap kami yang terikat dengan dosa dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami sudah dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami, karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit di kayu salib untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, untuk setiap kami yang percaya di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau dan saya memperoleh keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur kami yang kami naikkan pada malam hari ini, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah boleh jadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Ditinggikan, dimuliakanlah Engkau Bapa. Agung dan ajaiblah Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak terbatas oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Semua kami yang percaya, yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, kami mengatakan amin. Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, teman-teman yang luar biasa, anak-anak muda, apa kabarnya? Luar biasa ya, saya berharap tetap sehat, kuat, walaupun dalam keadaan sakit pada saat ini, tetap semangat, amin ya. Selamat malam bagi kita semua, kita berada lagi kembali dalam ibadah minggu GKKD Jakarta Utara. Terus semangat di masa pandemi ini, jangan kendor, ya amin ya, ya puji Tuhan. Kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semakin dikuatkan, semakin teguh dan semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Baik, sebelumnya saya mau berdoa untuk kita semua sebelum kita memulai renungan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan di malam hari ini. Kami boleh bersyukur oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami boleh bersama-sama melalui media sosial ini. Kami beribadah, kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, dan kiranya semua yang kami lakukan ini untuk menyenangkan hati Tuhan saja, dan kami juga mengalami berkat Tuhan melalui ibadah malam hari ini, secara khusus melalui pemberitaan firman Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami dari awal sampai akhirnya firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi selamat malam. Saudara-saudaraku yang luar biasa, ya. Semoga terus sehat, semangat, sehat-sehat dan semangat selalu. Amin. Kita sudah masuk di penghujung bulan April, ya. Bulan April ini kita membahas tema kita tentang bagaimana akhir zaman, ya. Bagaimana kita bersiap-siap, berjaga-jaga, bagaimana keadaan bahwa kondisi sekarang kita sudah memasuki akhir zaman. Itu sebabnya Yesus bilang, aku sudah memperkatakan, katanya ya. Jadi kita jangan kaget, justru kita semakin kuat dan semakin teguh, karena akhir zaman ini seperti kita dengar firman-firmannya terdahulu,
banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang tidak baik, banyak hal-hal yang aneh, banyak hal-hal yang luar biasa ya, termasuk juga pandemi ini. Salah satu daripada apa, Bapak Ibu, saudara-saudara, daripada bencana ya, pandemi. Dan yang lainnya, kebejatan moral ya, manusia menyukai dirinya sendiri, kasih semakin dingin, dan banyak lain, cinta akan uang ya, dan sebagainya. Nah, untuk menutup di bulan ini, saya rindu untuk kita melihat satu hal yang prinsip di dalam kita sebagai umat Tuhan, yaitu temanya yaitu adalah waspada di akhir zaman, banyak tinggalkan Yesus atau murtad. Wow, ya. Mungkin dari teman-teman atau saudara-saudara mengatakan, "Oh, enggak kok, kami masih kuat, masih ada sebagainya." Memang benar bahwa kita bersyukur di Indonesia ya, bahwa justru di Indonesia banyak orang yang datang kepada Kristus. Amin. Justru di Indonesia banyak orang yang menerima Yesus. Tapi ada juga beberapa yang menolak Yesus, yang meninggalkan Yesus, meninggalkan pelayanan. Oleh karena beberapa hal ya, kita lihat oleh karena masalah uang, keuangan, jabatan, masalah pernikahan, ya, masalah kekuasaan, kepopuleran, supaya populer dan sebagainya, ya. Nah, Tuhan Yesus bilang gini, kalau satu orang saja yang hilang itu berharga, katanya. Jadi walaupun satu orang mereka meninggalkan Yesus, Yesus itu sangat sedih sekali, sangat begitu luka sekali, ya. Nah, walaupun memang manusia ada kebebasan kebebasan untuk mengambil keputusan, ya. Tapi Yesus rindu supaya setiap orang datang kepada Tuhan, supaya orang bisa mengalami Kristus. Karena apa, Bapak Ibu, teman-teman? Karena kalau kita lihat sekali ya, bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang mengajarkan akan kepastian akan keselamatan. Semua dikatakan keselamatan itu berdasarkan kekuatan, kerajinan beribadah, kebaikan dan sebagainya. Tapi apakah itu bisa membuat orang mengalami keselamatan? Ternyata mereka juga mengalami kekosongan. Orang yang rajin ibadah, orang melakukan perbuatan baik, ya, kekosongan. Dan mereka juga tidak memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan itu menjamin dia masuk surga, menjamin doanya diampuni. Makanya orang akan mengatakan, semogalah kiranya ya diterima gitu, kiranya saya diselamatkan ya. Jadi semua tidak pasti, tetapi di dalam Yesus jelas sekali mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus, di atas, di bumi dan di kolong langit, di bawah bumi tidak ada nama lain, hanya Yesus. Wow, luar biasa. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia diselamatkan dan maka dia menerima hidup yang kekal. Jadi bukan karena perbuatan, bukan karena dia melakukan kebaikan atau melakukan ibadah yang rajin, tetapi karena anugerah. Setiap yang percaya kepada Yesus, itulah anugerahnya. Dia diampuni dosanya dan dia menerima keselamatan. Itulah kepastian luar biasa, ya. Nah, tapi banyak orang Kristen sudah mengerti dan sudah mengalami ini, tapi dia meninggalkan Yesus, menyalibkan.
Kalau kita lihat di dalam Matius 24 itu tentang bicara apa? Bicara tentang akhir zaman. Ya, dan salah satu ya kalau kita lihat Matius 24 ayat 10 ya, di mana dan banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, ayat 11-nya banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Wow, ada hubungannya juga ini Saudara. Jadi orang yang murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci itu karena apa? Karena banyak nabi-nabi palsu, ada penyesat-penyesat, pengajaran-pengajaran sesat, ya, yang membuat mereka akhirnya meninggalkan Yesus. Ya, mengatakan bukan, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia biasa. Ya. Bahwa Allahnya orang Kristen itu 3. Banyak pengajaran yang membuat saudara dan semua itu menjadi terganggu begitu ya. Padahal udah sangat jelas bahwa kita menyembah Allah yang esa, tetapi dalam 3 pribadi yang dalam satu kesatuan, satu keilahian, satu otoritas ya. Jadi kita menyembah satu Allah. Ya, jadi jangan tergoncang. Memang Yesus dalam ketika di muka bumi selama kurang lebih 33 tahun sebagai manusia, memang dia ada dari sisi manusianya, tetapi dia juga Allah begitu ya. Ketika dia haus, dia dari sisi manusia. Ketika dia berdoa, dari sisi manusia. Ketika dia berpuasa, di sisi manusia. Ketika dia disalibkan, dia mengatakan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu di sisi manusia. Tetapi ketika dia mengampuni orang lain, dia adalah Allah. Ketika dia menghardik badai, dia adalah Allah. Ketika dia mengatakan kepada banyak orang, kalau engkau percaya kepada Bapa dan aku yang telah diutus, kau diselamatkan, dia adalah Allah. Wow, jadi sulit saudaraku memang kalau kita tidak meyakini dengan sungguh-sungguh dalam kekristenan ini, bisa digoyang dengan pengajaran-pengajaran, bisa digoyang dengan hal-hal yang lain ya. Saya mungkin ada beberapa saudara-saudara yang saudaranya atau kerabatnya ya, yang mereka meninggalkan Yesus ya sampai sekarang ya. Saya juga ada saudara saya meninggalkan Yesus ya, padahal dia waktu dia kuliah, dia aktif di gereja, tapi pada saat-saat tertentu dia tidak lagi pernah ke gereja, dan pada saat itu dia bertemu dengan orang yang belum percaya. Dia ada saudara saya itu laki-laki dan dia akhirnya menikah dan tinggalkan Yesus. Tapi kami mengasihi dan kami terus mengingatkan dia bahwa hanya Yesuslah jalan, bukan agama. Amin. Tapi sedihnya ketika pada akhir-akhir hidupnya dia, saya masih mengingatkan dia, tapi dia tetap kekeh. Wow, sudah. Memang bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesus milih kita. Amin. Nah, pengertian murtad ini saya mau apakan definisinya atau meninggalkan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 6 ayat 4. Ya, saya membacakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia yang datang karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin diperbarui lagi sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Wow, artinya seseorang yang sebut murtad itu adalah sesungguhnya adalah orang yang sudah menerima anugerah, orang yang sudah percaya dengan iman Yesus adalah Tuhannya, ya, sudah mengalami kelahiran baru, sudah mengalami satu pencerahan, sudah mengalami iman bahwa Yesus adalah Tuhannya. Satu saat dia meninggalkan Yesus, dia tidak percaya Yesus lagi, dan dia dikatakan menyalibkan Yesus yang kedua kali.
Itulah disebut dengan definisi murtad, saudara. Ya, mungkin saudara-saudara, teman-teman di Indonesia, kayaknya jarang saya pasti begini karena di Indonesia ini kuat gitu agamanya. Tapi kalau kita lihat keluar, saudara, di mana di Amerika, di Eropa, banyak orang-orang Kristen, orang tadinya orang tuanya percaya kepada Kristus dan anaknya sempat percaya kepada Kristus, dia tinggalkan Kristus. Dan sekarang kalau kita lihat di negara-negara Eropa, gereja-gereja sudah tidak lagi ada jemaatnya. Yang ada pun paling orang-orang tua semua yang dia memang sudah tidak lagi kegiatan, ya udah mendekatkan diri aja sama Tuhan. Anak-anak muda tidak lagi ke gereja di Eropa. Di Amerika katanya, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan orang Indonesia yang melayani di Amerika, katanya hanya sekitar 20% orang Kristen yang ke gereja. 20% yang beribadah ke gereja. Waduh, ya. Nah, saudaraku, memang kita bisa saja bilang, oh enggak, di Indonesia bagus, luar biasa. Ya anugerah, saudara. Tapi tetap juga ada, saudara. Nah, itu sebabnya saya mengingatkan kepada kita, waspada. Karena ini anugerah besar. Ya, waspada. Karena memang Tuhan sudah mengingatkan di dalam Matius 24 ini, pada akhir zaman nanti bahkan banyak orang yang meninggalkan Yesus. Pada akhir zaman banyak yang murtad. Ya, itu sudah digenapi. Semogalah bukan saudara dan saya. Amin. Dan kita aminkan, jangan sampai dalam nama Yesus. Ya, waduh, sedih sekali kalau sampai kita begitu ya, sudah menyala-nyala dan sebagainya, di akhir tinggalkan Yesus, tinggalkan anugerah atau kasih karunia. Wah, kasihan. Nah, saudaraku, kita melihat betapa sedihnya orang yang dari tandingan Yesus dan dia meninggalkan Yesus. Ya. Nah, tema kita adalah waspada. Artinya apa? Kalau kita waspada itu kita harus melihat, ya, beberapa hal yang mungkin kita bisa menjurus ke sana, begitu, ya. Kalau saya nih sebagai orang medis, ada yang bilang waspadalah penyakit jantung, gitu kan. Nah, tapi sebelum mengalami penyakit jantung, misalnya orang itu gemuk sekali, yang ada gemuknya, gemuk sekali misalnya, ya. Kemudian orang itu suka merokok, gitu ya, tidak bisa melepaskan keinginan merokok, ya. Kemudian orang itu suka emosional, ya. Kemudian tidak pernah olahraga, jarang bergerak. Nah, itu dibilang waspada. Apalagi misalnya ditambah orang itu berumur lebih daripada 40 tahun. Nah, itulah kira-kira waspada. Artinya kalau dia tidak merubah, dia tidak sadar, dia tidak aware, maka akan terjadi penyakit jantung dan akan dia tergeletak dan sampai dia bisa pergi ke rumah Bapa, ya. Demikian juga, saudara, kenapa kita waspada? Kita harus tahu supaya kita jangan sampai begitu pada saatnya, waduh, udah terlambat. Wow, ya. Nah, saudaraku, saya mau melihat kita beberapa hal orang-orang yang harus waspada di dalam mengikut Tuhan atau dalam sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah kewaspadaan kita kalau kita tidak waspada adalah orang itu yang tadinya melayani Tuhan, dia tinggalkan pelayanan. Wow, itu waspada yang pertama. Dia tinggalkan pelayanan, ya, dan tinggalkan panggilan. Ya, nah, tinggalkan pelayanan itu memang tidak harus dalam bentuk melayani secara pelayanan gereja. Bisa saja dia tetap punya hati. Mungkin dia seorang pengusaha, tetapi hatinya terus menopang di dalam gereja Tuhan. Misalnya dia hidup benar, ya, sebagian hartanya
dia kasih untuk Tuhan. Dan dia juga mungkin tidak punya waktu tapi dia mendukung pelayanan gereja, mendukung misi, ya. Nah, seperti itu. Tapi ada juga memang dia pelayanan. Sebagai anak-anak muda dia ikut melayani dalam apapun, ya. Tapi kalau dia sudah meninggalkan itu, hati-hati, ya. Yang kedua adalah kalau orang itu sudah tidak punya lagi kehausan atau kerinduan, ya, untuk menyembah Tuhan, sudah ada ketawaran, saya nggak ada kerinduan. Nah, itu hati-hati, teman-teman, ya, hati-hati, ya. Kalau sudah kurang kerinduannya atau sama sekali tidak ada, udah itu hati-hati, ya. Dan yang selanjutnya, kalau saudara dan saya yang sudah melayani Tuhan atau terlibat dalam pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun, kemudian ada satu pahit hati, ya, baik kepada Tuhan, baik kepada hamba Tuhan atau kepada saudara-saudara seiman, ya. Pahit ini berat juga nih, ya. Kita lihat di dalam firman Tuhan itu, pahit hati membuat kehilangan kasih karunia. Wow, ya, jadi hati-hati. Kalau saudara pahit, artinya pahit, saudara ada satu kecewa, tapi saudara tidak bisa mengampuni, tidak bisa melepaskan kekecewaan. Mungkin kita semua bisa kecewa, mungkin semua kita mengalami tekanan dan sebagainya, atau mungkin kita pernah mengalami tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan, atau pernah ditegur, merasa kita benar. Nah, saudara, tapi kita tidak datang kepada Tuhan dan kita simpan dalam hati dan kita merasa bahwa saya kecewa, saya sakit hati. Saudara, hati-hati yang orang yang kecewa, orang yang sakit hati. Juga orang yang sakit hati kepada saudaranya, misalnya keluarganya, orang tuanya, hati-hati, ya. Orang tua anak kepada orang tua yang sakit hati, hati-hati, saudara, ya. Harus cepat-cepat datang kepada Tuhan, harus cepat-cepat minta ampun dan mengampuni. Kemudian juga suami istri, kalau ada sakit hati yang begitu dalam, itu waspada, hati-hati. Amin. Kemudian saya lihat juga, ya, cinta dunia, ya. Cinta akan dunia, cinta uang, bisa cinta akan segala hal yang lebih duniawi, ya. Nah, itu hati-hati. Artinya dia sudah tidak lagi menikmati cinta kepada Tuhan, cinta dalam gereja Tuhan. Dia sudah menikmati dunia ini. Dia menikmati hal yang sifatnya duniawi, ya. Kita butuh uang, benar, kita bahkan diberkati uang kita, tapi jangan sampai kita cinta akan uang. Karena cinta akan uang akan masuk dalam berbagai macam pencobaan. Cinta akan misalnya kita mengubur-ngubur karir, ya. Dunia itu karir juga, saudara. Karir habis-habisan, wah, itu hati-hati, saudara, ya. Nanti gara-gara itu kita bisa menjual apapun, kita bisa melakukan apapun asal saya punya karir yang tinggi. Kita bisa melakukan apapun asal saya punya karir yang tinggi, ya. Apalagi misalnya kekuasaan, yang penting kuasa, cinta dengan kekuasaan, saya terkenal, itu bisa bahaya. Kita bisa akan meninggalkan Kristus demi untuk supaya dia bisa terkenal. Cinta akan dunia, hati-hati, saudara. Kemudian juga banyak hal yang lain, ya. Anak-anak muda misalnya juga tanpa disadari, ya, terikat dengan pornografi, kan cinta juga dengan itu, terikat dengan narkoba, terikat dengan kriminal dan sebagainya. Itu hati-hati, ya. Artinya dia sudah menerima Kristus tapi dia mengalami seperti itu. Nah, itu hati-hati. Kemudian, saudara, apalagi tadi saya sudah singgung, kalau dia sudah tidak pernah beribadah, bahaya. Atau sekali-sekali, atau tidak punya kerinduan beribadah, saudara, ya.
Apalagi nih di dalam masa pandemi, memang Tuhan izinkan kita beribadah online. Tapi hati-hati juga saudaraku ya. Jangan sampai ibadah online itu kayak seperti satu ritual. Ya udah, saya yang penting ibadah tanpa menikmati kuasa daripada di dalam online itu ya. Pakai itu di online sambil duduk-duduk, sambil pakai game gitu, ngobrol-ngobrol gitu ya. Waduh, memang ibadah tetapi sebenarnya hatinya nggak di situ gitu ya. Nah, ini hati-hati saudara. Nah, kita bersyukur di kita sudah ada, kita sudah mulai, youth sudah ada, walaupun mungkin tidak setiap minggu juga. Pelayanan keluarga dan Prime kita juga ada 2 minggu sekali ya, walaupun mungkin terbatas gitu ya. Tapi walaupun mungkin tidak bisa, tetaplah menggebu-gebu dalam ibadah, karena ibadah itu dibilang mengandung janji. Ibadah itu membuat iman kita semakin kuat. Amin. Jadi jangan sampai tinggalkan, jangan sampai meremehkan ibadah walaupun itu online sekalipun. Benar-benar kita hormati ya, hormati online itu saudara ya. Nah, inilah hal-hal yang saya kira ini yang menjadi satu kehatian. Pertama saya bilang, kalau dia sudah meninggalkan pelayanan, meninggalkan panggilan. Yang kedua, tidak lagi kehausan atau kerinduan kepada Tuhan, kepada hubungan yang indah dengan Tuhan, berdoa, memuliakan, menyembah Tuhan. Yang ketiga, kalau dia sudah ada kepahitan, ya, ada dendam, dan ini bisa berakibat juga dia bisa menjadi menghakimi, ya, sebenarnya dia kepahitan, menghakimi hamba Tuhan, menghakimi saudara seiman, dan sebagainya, ya. Dia merendahkan sebagainya ya. Hati-hati saudara. Dan seterusnya adalah cinta akan dunia ini. Hati-hati kalau kita lihat cinta. Nah, taunya cinta akan dunia apa? Kalau misalnya kita gagal dalam hal dunia, kita sangat kecewa dan itu membuat kita luka. Wah, berarti jangan-jangan hatimu sudah ke situ ya. Kita kalau dalam dunia ini, misalnya dalam karir, kita bisa gagal, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita punya Tuhan Yesus. Ya, kalau kita misalnya membuat dunia ini segala-galanya, ya, dan dia mau melakukan apapun juga untuk mendapatkan dunia itu, nah itu udah ciri-cirinya. Kemudian tidak beribadah atau tidak ke gereja, atau juga ke ke Bleskom komunitas, udah enggak ya, enggak ikut PA lagi gitu, enggak ada kehausan, enggak ada ikut ibadah, enggak ada ikut Bleskom, enggak ada ikut kegiatan-kegiatan gereja, ibadah PA. Wah, itu hati-hati saudara, hati-hati teman-teman ya. Mantap ya. Jadi itu kira-kira seperti itu. Nah, apa yang kita harus lakukan untuk supaya kita tetap waspada di akhir zaman ini sebagai umat Tuhan, ya? Karena memang Tuhan sudah menentukan akhir zaman ini banyak orang akan murtad. Kita jangan sampai orang yang bagian dari pemurtadan, orang yang sudah meninggalkan Kristus. Sedih sekali, ya. Itu harta yang sangat-sangat berharga yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini, ya. Nah, yang pertama untuk supaya kita tetap waspada adalah kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan melalui anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita. Itu sebabnya hargailah dan hormatilah pemberian Tuhan itu, kasih Tuhan, karunia Tuhan itu, ya. Hormati saudara, ya. Walaupun memang kita menerima dengan grace, tapi kita harus dengan rasa hormat, dengan rasa bersyukur gitu ya. Aduh Tuhan, siapa kau saya bisa dapat gitu ya? Siapa saya gitu? Siapa kau saya bisa melayani? Siapa saya bisa diubahkan dan sebagainya? Tuhan saya hargai gitu ya. Dengan menghargai itu kita punya respect kepada Tuhan. Amin. Kita punya hati
menghormati Tuhan, ya, menghargai. Dan kadang kala saudara, ya, beberapa misalnya ya, ada orang dia diberi gitu ya, diberi sesuatu sama orang, dia butuh, dia diberi sesuatu, tapi dia nggak merasa nggak usah dikasih juga nggak apa-apa, tapi ya udah dikasih nggak apa-apa, terima kasih, sekedar terima kasih, nggak gitu saudara. Ya, kalau ada orang memberi itu respect, hargai pemberian itu. Atau misalnya orang tuamu habis-habisan menyekolahkan engkau, dia banting tulang, banting semuanya ya. Nah, saudara, itu anugerah sehingga engkau bisa sekolah, engkau bisa dijagai, punya tempat tinggal, sebagainya. Hormati, respect, jangan bilang begini, itu udah tanggung jawab orang tua saya. Jangan begitu ya. Udah tenang aja, itu nanti juga saya kalau udah jadi orang tua juga begitu. Enggak begitu saudara ya. Tetap kita hormati dan hargai apa yang diberi oleh Allah kita ya, walaupun itu anugerah Tuhan. Dan kedua adalah bagaimana supaya kita menghormati dan menghargai itu, bekerja untuk melayani Tuhan ya, sesuai dengan kasih karunia, sesuai dengan talenta kita, kemampuan kita ya, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita sudah dibawa kepada sesuatu yang baik, tanpa pengorbanan, tanpa sesuatu yang usaha kita, yaitu dari gelap kepada terang ya. Makanya kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, bekerja semua apa yang Tuhan berikan, talenta engkau atau mungkin engkau punya karunia, berikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan ya, melayani Tuhan. Nah saudara, melayani itu sama dengan memberi. Melayani itu adalah memberi berkorban ya. Memberi dan berkorban seperti itu. Jadi kalau kita sudah menerima kasih karunia, tentu kita harus lebih rajin lagi ya. Bukan malas begitu. Kita bekerja atau sekolah, kita di sekolah lebih giat lagi karena wah, saya sudah diangkat, saya menjadi anaknya, saya anak raja. Oh, saya semangat, saya harus sungguh-sungguh, saya sudah diberikan Tuhan ini anugerah, talenta, saya mau sungguh, saya tidak mempermalukan Tuhan. Saya akan memuliakan Tuhan. Saudara, kalau adik-adik misalnya sekolah dapat nilai jelek, itu mempermalukan Tuhan nggak? Mempermalukan ya. Kemudian bekerja, terus bekerja, kerjanya malas-malas, kemudian apalagi kena dia korupsi, aduh, itu mempermalukan Tuhan ya. Kemudian juga dia melayani juga nggak sungguh-sungguh, melayani sekedar aja, atau terpaksa, atau menyenangkan pemimpinnya. Nggak boleh. Kalau kita melayani, memang kita menghormati pemimpin, tetapi tujuan kita adalah melayani Tuhan ya. Jadi kita semangat gitu ya. Nah, apalagi untuk supaya kita bekerja dan melayani Tuhan, jadi kita melakukan firman Tuhan ya dengan segenap hati. Jadi kita melakukan firman Tuhan itu karena kita sudah menerima kasih karunia. Jadi kita melakukan yang terbaik, saudara. Ini satu luar biasa gitu. Saudara, kalau punya orang tua yang baik, orang tua yang perhatikan, orang tua yang sudah luar biasa berjerih lelah untuk hidup saudara, dia memperhatikan, dia sayang sama saudara. Apakah saudara tidak memberi yang terbaik bagi orang tuamu? Orang tua nggak nyuruh saudara untuk melakukan ABC aja, pasti saudara akan melakukan yang terbaik karena sudah orang tua itu sudah melakukan sesuatu bagi saudara ya. Jadi berikan terbaik ya untuk orang yang sudah memberikan kepada Yesus yang telah memberikan anugerah keselamatan. Beri terbaik, lakukan, karena ketika kita melakukan firman Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Jadi bekerja, melayani sesuai dengan talenta kasih karunia, baik itu melayani di dalam gereja, melayani dalam bidang sekolah, marketplace dan sebagainya, untuk kemuliaan Tuhan, untuk penggunaan memperbesar kerajaan Tuhan ya. Bersama-sama saudara ya, bersama-sama sesuai talentanya, sesuai karunianya. Ayo bersama-sama supaya kita sebagai anggota tubuh Kristus kuat dan gereja Tuhan
akan menjadi terang dan menjadi berkat. Kalau kita enggak bekerja sama, ya enggak apa namanya, sulit lah begitu ya. Dan yang ketiga adalah kita tetap menjaga hati kita, ya. Amsal 4 ayat 23, supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena itulah terpancar seluruh kehidupan kita. Nah, jaga hati kita tetap, walaupun kita mungkin kita sudah sukses, kita sudah pelayanan sudah luar biasa kemana-mana, kita sudah banyak hal yang kita lakukan, ingat, jaga hati. Tetap bahwa semuanya ini oleh anugerah Tuhan. Jangan kita sombong, ya. Kemudian jaga hati kita apa? Terus hati kita diisi dengan roh. Tetap kita setiap hari kita mempunyai hubungan yang indah, supaya hati kita ini terus, ya, dijagai oleh firman dan oleh roh. Ya, kemudian juga apa? Jaga hati itu tadi sebenarnya ini apa namanya? Tidak ibadah ya, tapi jaga hati itu juga ibadah. Dengan adanya Bleskom, dengan adanya pemuritan, itu juga tetap menjaga. Ada orang yang mengingatkan, ada firman Tuhan yang mengingatkan, ada orang-orang yang mendoakan. Jaga hati, ya. Saudaraku, kenapa kita perlu jaga hati? Karena kita tahu kalau kita tidak menjaga hati, ya, maka si iblis bisa masuk. Kita menjadi lupa bahwa semuanya karena Tuhan, ya. Kita menjadi sombong, kita menjadi seorang yang merasa hebat dan sebagainya. Padahal itu adalah karena Tuhan. Jadi jaga hati, terus rendah hati juga di hadapan Tuhan, supaya kita terus dipakai Tuhan, kita tetap setia di dalam Tuhan, ya. Jaga hati, ya, dengan hubungan kita dengan Tuhan terus menerus, kemudian dengan melayanan di ibadah, di Bleskom, itu juga termasuk jaga hati kita. Kemudian juga dengan kegiatan dengan supaya kita dalam komunitas kita juga, ya, jaga hati supaya tetap, dan rendah hati, terakhir rendah hati, ya, tetap bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan, sehingga kita bisa kuat. Ingat, kesombongan awal daripada kejatuhan, ya. Ketika kita merasa ini karena hebat saya, ini karena saya jago, ini karena saya melakukan ini dan sebagainya. Saudara, memang benar kita melakukan itu dan A, B, C, D, tetapi kemampuan untuk melakukan itu karena Tuhan. Ingat, ya, kemampuan untuk melakukan itu karena Tuhan. Kalau kau sukses dalam pekerjaan, kemampuan untuk kau bisa sukses karena Tuhan. Kembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Kalau kau sukses melayani banyak anak muridmu, anak-anak PAmu berhasil, kemampuan untuk bisa engkau berhasil dari Tuhan. Jadi jangan kau menyombongkan diri. Itulah tetap menjaga hati. Amin. Jadi saudara, itu tiga hal. Hargai dan hormati kasih karunia Tuhan, kemudian bekerja dan melayani oleh karena kasih karunia Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, ya, memberi, melakukan firman kebenaran, ya, dan berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan, dalam gereja Tuhan. Kemudian jaga hati kita, tetap terkoneksi kita dengan Tuhan, tetap kita membaca firman, tetap kita ikuti ibadah, tetap kita ikuti dalam kelompok-kelompok Bleskom, ya. Kemudian kita terkoneksi juga dengan pemimpin-pemimpin kita. Kita mau diarahkan juga gitu, ya. Tetap kita harus bersikap rendah hati dengan pemimpin kita, karena Tuhan juga memakai pemimpin kita untuk membuat kita dikuatkan, membuat kita diingatkan dan sebagainya. Puji Tuhan, itu aja. Tetap semangat saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ya. Di akhir zaman jangan mundur, ya. Semangat melayani Tuhan, semangat dalam bekerja, semangat dalam sekolah, semangat di dalam pekerjaan saudara, ya. Dan semangat dalam mengambil hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita tetap kuat. Dan pada saat nanti Yesus datang kedua kali, Tuhan bilang kita ditemukan
sebagai mempelai wanita yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersemangat, tetap semangat ya. Walaupun memang banyak goncangan. Ingat, bahkan di akhir zaman katakan disebut bahwa ada orang-orang yang menyiksa kamu, menghina kamu, bahkan ada orang-orang yang membunuh kamu karena mereka menganggap mereka melakukan ibadah, kepada Tuhan. Wow, siap-siap ya, ikut Tuhan itu indah dan sebagainya. Tetapi satu sisi ketika di dunia ini kita juga siap untuk mengalami banyak hal, cobaan, banyak hal, orang-orang yang juga akan berusaha untuk menghancurkan iman kita. Kita harus pegang kuat, teguh, berdiri di akhir zaman ini. Bahkan semakin semangat memberitakan Injil. Amin, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Kita datang pada Tuhan. Saya mau berdoa lebih dulu untuk saudara-saudara, teman-teman yang mungkin saat ini sedang galau atau sedang menghadapi tekanan yang begitu besar sehingga membuat imanmu atau membuat engkau menjadi mundur atau membuat engkau menjadi pahit hati, membuat engkau kecewa. Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan tetap baik, Dia mengasihi selama-lamanya. Tuhan sayang sama engkau. Bilang, Tuhan saya mau datang, saya ampuni saya mau lebih lagi Tuhan, saya mau lagi diajar engkau, saya mau lagi bertumbuh dalam engkau. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara kami yang mengalami persoalan-persoalan, tekanan, kecewaan, atau mungkin penyakit-penyakit juga dialami. Padahal dia sudah mengikut Tuhan, dia sudah mengalami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata bahwa Tuhan Tuhan mengatakan bahwa kita inilah biji mata Tuhan dan kita adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan bersama dengan kami. Bahkan ketika kita mengalami pencobaan kita tidak akan melebihi daripada kekuatan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar melalui Roh Kudus, melalui kekuatan spiritual. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu yang mengalami persoalan-persoalan dan juga mengalami sakit penyakit. Kami katakan oleh bilur-bilur Yesus, engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kemuliaan Engkau. Kuatkan, teguhkan kami di tengah-tengah tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa ini, kuat supaya terus bangsa ini dalam anugerah Tuhan, supaya banyak orang datang pada Kristus, dan juga jangan sampai orang juga meninggalkan Kristus, bahkan mereka lebih maju lagi dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati dalam pandemi ini supaya semakin menurun dan semakin banyak lagi orang yang mengalami sembuhan, dan juga vaksin-vaksin boleh sampai merata ke seluruh Indonesia. Terima kasih, Engkau berkati Presiden kami dan Wakil Presiden, para pemimpin, pejabat-pejabat, menteri-menteri, TNI, Polri, supaya mereka dalam kesatuan, mereka di dalam membawa Indonesia menjadi lebih maju. Indonesia dalam kerangka NKRI, kerangka Pancasila, dan undang-undang dan kebinekaan Tunggal Ika. Terima kasih. Kami juga memberkati gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan berdiri atas kebenaran, kuatkan dan teguhkan di tengah kondisi sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kalau adik-adik saudaraku yang masih ragu atau bimbang akan keselamatan, saya mengundang, saya menyatakan, kalau kau ragu, terimalah Yesus. Engkau mungkin sudah dengar Yesus, engkau mungkin mungkin kau ke gereja, tapi kau belum mengalami Kristus, engkau masih ragu-ragu akan keselamatan. Saya mau kasih tahu, Kristus itu ada di tengah-tengah kita. Tinggal engkau buka hatimu, maka engkau akan menerima dan mengalami Kristus. Ikuti doa saya, kalau engkau masih ragu akan keselamatan. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau juru selamat umat manusia. Saat ini saya datang kepadamu
ampuni dosa saya menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mari kita berdoa dan terimalah berkat. Biarlah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan persekutuan Roh Kudus telah menyertai setiap kita dimanapun kau berada, dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, ibadah renungan sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan bersama dengan kita hari ini, esok dan selamanya. Amin. God bless. Ya.